Om Swastiastu. Halo pemirsa, apa kabar Anda hari ini? Semoga selalu dalam keadaan sehat tentunya. Talkshow Merah Putih Bali Era Baru kali ini kembali hadir bersama saya Made Suganda Karang. Pemirsa, Hari Pendidikan Nasional atau Hardiknas adalah perayaan yang diadakan setiap tahun di Indonesia pada tanggal 2 Mei untuk memperingati lahirnya Ki Hajar Dewantara, seorang tokoh pendidik Indonesia yang sangat dihormati dan diakui keberhasilannya dalam mewujudkan dunia pendidikan di Indonesia. Nah, pada tahun ini atau tahun 2023, Hari Pendidikan Nasional mengambil atau mengusung sebuah tema yaitu bergerak bersama semarakkan Merdeka Belajar. Pada Talkshow Merah Putih Bali Era Baru, kita akan mengangkat sebuah topik yaitu bergerak bersama wujudkan SDM Bali Unggul sesuai visi pemerintah Provinsi Bali yaitu Nangun Satker Tiloke Bali. Tentunya sudah hadir beberapa narasumber yang akan kita ajak berbincang-bincang mengenai topik kita pada hari ini. Langsung saja saya sapa, yang pertama ada yang di tengah dulu, ada Bapak Made Sutarjana SOS MM. Beliau adalah Sekretaris Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Bali. Om Swastiastu Pak Made. Sehat selalu ya? Sehat selalu, baik. Terima kasih sudah hadir pada kesempatan kali ini. Dan saya akan beralih ke narasumber berikutnya yang SMA-nya yang lebih, ini perwakilan dari beberapa SMA juga kita hadirkan pada saat ini. Ada Bapak Made Priyana Ginada SHMPD, beliau adalah Wakil Kepala Sekolah SMA Negeri 9 Denpasar. Om Swastiastu Pak Wakasek. SMA Negeri 9 Denpasar atau yang dikenal Semansia gitu ya Pak Made ya. Oke baik, terima kasih. Dan yang paling ujung, nah ini saya sudah kenal baik banget dengan beliau ini ya. Yang terkenal sekali dengan teater beliau nih, Blabar, Bapak Made Sudana SBD MPD. Beliau adalah Kepala Sekolah SMA Negeri 4 Denpasar atau Forsma. Om Swastiastu Pak Made Sudana. Apa kabarnya Pak? Sehat selalu ya. Gimana nih progres ininya? Candi Bentarnya udah selesai nggak? Masih proses tentunya. Baik, baik. Terima kasih sudah hadir Bapak-Bapak pada kesempatan kali ini. Hari ini kita akan berbincang-bincang mengenai bagaimana bergerak bersama wujudkan SDM Bali Unggul sesuai visi Nangun Satker Tiloke Bali. Kalau kita melihat ke belakang, beberapa bisa dikatakan tepatnya di tahun 2021 di bidang pendidikan, Provinsi Bali menerima penghargaan program Indonesia Pintar, betul ya Pak dari Dinas Pendidikan dan Kepemudaan Olahraga. Ini merupakan salah satu upaya menumbuhkan praktik baik dan inovasi kinerja dalam melaksanakan bisa dikatakan program Indonesia Pintar. Ini selamat dulu ini, walaupun ini tahun 2021 ini masih membekas di masyarakat Indonesia di Bali khususnya Niki sendiri. Baik, Bapak. Kita ke topik kita yaitu bagaimana bergerak bersama wujudkan SDM Bali Unggul sesuai visi Nangun Satker Tiloke Bali. Ada kata Bali Unggul sesuai dengan apa yang bisa dikatakan diwujudkan juga program pemerintah Provinsi Bali dengan 44 tonggak peradaban penanda Bali Era Baru ini sendiri. Ini sepertinya komitmen pemerintah Provinsi Bali dalam dunia pendidikan seperti apa sebenarnya Pak? Baik, terima kasih Om Swastiastu. Ya. Yang terhormat pemirsa Bali TV dimanapun berada. Yang saya hormati juga para narasumber. Tentu pada hari ini, hari yang berbahagia sekali, saya bisa hadir di sini. Sekaligus saya ucapkan selamat Hari Pendidikan Nasional bagi seluruh pemangku kepentingan pendidikan. Mudah-mudahan Hari Pendidikan Nasional di tahun 2023 ini bisa dijadikan momentum untuk meningkatkan kualitas pendidikan setelah masa pandemi 3 tahun yang kita lalui. Nah, sebagaimana tadi disampaikan bahwa tema daripada Hari Pendidikan Nasional adalah bergerak bersama wujudkan Merdeka Belajar. Tentu ini adalah kita melihat dulu terhadap apa yang menjadi tujuan dari pendidikan nasional itu sendiri. Kalau kita lihat Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 bahwa tujuan pendidikan nasional itu adalah mencerdaskan kehidupan bangsa
untuk membentuk manusia seutuhnya yang beriman, bertakwa dan berbudi pekerti. Nah, tentu kaitannya dengan itu bahwa dengan adanya Merdeka Belajar ini diharapkan ke depan adalah bisa mewujudkan sumber daya manusia yang sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Jadi profil pelajar Pancasila diharapkan ke depan adalah anak-anak yang beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berkebinekaan global, memiliki nalar kritis, kreatif dan inovatif. Nah, itu harapan ke depan adalah membentuk SDM yang memiliki profil pelajar Pancasila. Nah, kaitan dengan hal itu bahwa pemerintah daerah Provinsi Bali, Bapak Gubernur dengan visinya Nangun Satkerti Loko Bali, di mana makna daripada Nangun Satkerti Loko Bali adalah menjaga kesucian dan keharmonisan alam Bali beserta isinya untuk mewujudkan Kramo Bali yang bahagia, sejahtera dan skala menuju Kramo dan Gumi Bali sesuai dengan prinsip Trisakti Bung Karno, berdaulat secara politik, berdikari secara ekonomi dan berkepribadian dalam berkebudayaan dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia dan falsafah Pancasila 1945, di mana prioritas di dalam pembangunan di bidang pendidikan Bapak Gubernur itu adalah pada prioritas kedua bersama dengan kesehatan setelah sandang, pangan dan papan. Jadi itu prioritas pembangunan pendidikan, sehingga di dalam visi beliau itu ada 4 yang harus kami ampu di pendidikan. Yang misi keempat adalah memastikan keterjaminan layanan pendidikan wajib belajar menuju wajib belajar 12 tahun. Dan yang kelima adalah mengembangkan pendidikan dasar dan menengah berbasis agama di desa adat dan desa pekraman. Dan yang keenam adalah mengembangkan sumber daya manusia yang berkualitas, yang berdaya saing tinggi, profesional, sesuai dengan nilai-nilai kearifan lokal Bali. Dan yang ke-11 itu adalah mengembangkan tatanan kehidupan Kramo Bali berdasarkan Sadkerti, Atmokerti, Wanokerti, Danukerti, Segarakerti, dan Jagatkerti. Jadi itu prioritas ke depan daripada pengembangan. Tentu ini menjadi yang harus diambil untuk kebijakan daripada Dinas Pendidikan adalah terkait dengan akses, terkait dengan mutu dan terkait dengan tata kelola. Barangkali itu yang bisa saya sampaikan. Ya, baik. Bapak, di sini ada yang baru lagi yang kita harus ketahui tentang kurikulum Merdeka Belajar. Seperti itu. Itu yang harus mungkin masyarakat belum begitu paham apa sih sebenarnya kurikulum Merdeka Belajar yang akan dilaksanakan nantinya. Seperti apa, Pak? Terkait dengan Merdeka Belajar, ini adalah merupakan salah satu yang diluncurkan oleh Menteri adalah kurikulum Merdeka Belajar. Saya kira bahwa kurikulum Merdeka Belajar ini adalah bertujuan memberikan ruang yang lebih banyak, yang lebih luas kepada siswa kita untuk bisa menemukan passionnya, untuk bisa menemukan bakat potensinya. Ini adalah bahwasanya sesuai dengan menuju apa yang menjadi Bapak pendidikan kita, Bapak Ki Hajar Dewantara, ya, yang menginginkan bahwa sekolah itu sebagai taman. Bagaimana sekolah itu menyenangkan bagi para siswa, menyenangkan para guru, ya, dan menyenangkan lingkungan sekolah sehingga suasana belajar bisa membentuk potensi anak-anak apa bakat dan minatnya, sehingga muncul bakat dan minat yang bisa ke depan itu bisa mengembangkan daripada di kehidupan mereka di kemudian hari. Ya. Jadi apa yang disenangi itu yang bisa dimunculkan nantinya. Seperti itu kah? Seperti itu, seperti itu. Ada pengembangan minat dan bakat di dalam Merdeka Belajar itu bagi anak-anak ke depannya. Mereka bisa memilih mata pelajaran yang sesuai dengan minat dan bakatnya. Sejak kapan anak-anak itu bisa memilih, Pak? Anak-anak bisa memilih sejak kelas
kalau kelas di SMA kelas 11. Kelas 11. Ya. Ya, diberikan minat mereka seperti apa itu dikembangkan, mereka bisa memilih mata pelajarannya. Jadi sekarang tidak ada istilah seperti anak-anak terpaksa dalam tanda kutip seperti itu. Harus mengikuti apa yang tidak mau mereka kehendaki, passion mereka, seperti itu. Seperti itu. Ya. Baik, baik. Bapak-bapak, kita rehat sejenak, nanti kita akan lanjutkan lagi. Pemirsa jangan kemana-mana, kami akan kembali, tapi tentunya setelah yang berikut ini. Ya, terima kasih Anda yang baru saja bergabung bersama kami di Talkshow Merah Putih Bali Era Baru, bergerak bersama wujudkan SDM Bali unggul sesuai visi Nangun Satkerti Loka Bali. Saya masih ke Pak Made Sutarjana niki. Pak Made, kalau kita berbicara tentang begitu urgensinya, perlunya kurikulum Merdeka Belajar ini pada saat ini akhirnya diterapkan pada anak-anak. Saya kira melihat perkembangan pengetahuan dan teknologi yang berkembang begitu sangat pesat sekali, ya, tentu kurikulum Merdeka ini memang sangat-sangat dibutuhkan pada saat ini untuk bisa apa yang menjadi harapan ke depan untuk mewujudkan Indonesia Emas. Saya kira itu sudah dicanangkan bonus demografi nanti pada tahun 2035 sampai 45 yang begitu banyak, ya. Saya kira bahwa ini perlu dipersiapkan untuk anak-anak kita dengan kurikulum Merdeka ini mereka bisa mengembangkan potensi mereka. Baik, baik. Saya ke Pak yang usia sekolahnya lebih agak tuaan dulu, Forsma dulu, Pak Made Sudana. Pak Made, kita tahu nih, selama hampir 3 tahun dunia pendidikan terkena imbas pandemi COVID-19. Nah, bagaimana Bapak melihat nih, kondisi pendidikan pasca pandemi khususnya di Bali ini sendiri, khususnya juga di Forsma? Yang saya hormati Bapak Sekdis pada Dinas Pendidikan Provinsi Bali, yang saya hormati teman dari SMA Negeri 9 di Pasar, kebetulan pada hari ini diwakili oleh wakanya. Kemudian Bapak Ibu kru dari Bali TV, Om Swastiastu. Terkait dari pendidikan Pak, mutu pendidikan di Bali terutama. Jadi kita mengacu pada keadaan sekarang setelah pasca pandemi COVID-19, kualitas pendidikan semakin hari semakin baik. Itu diawali dengan dukungan yang maksimal daripada trisentra pendidikan atau disebut dengan tripartit, yaitu pemerintah, kemudian masyarakat, kalau di sekolah dikemas dalam bentuk komite, kemudian sekolah itu sendiri. Kemudian dengan dimunculkan regulasi yang baru terkait dengan pelaksanaan kurikulum Merdeka, yaitu Permendikbud-Ristek nomor 56/M/2022, menekankan bahwa kurikulum yang dibuat disesuaikan dengan kondisi di satuan pendidikan. Jadi dalam membuat kurikulum kan kita harus mengacu pada satu karakter dari peserta didik, itu adalah minat dan bakatnya. Kemudian yang kedua adalah karakteristik dari satuan pendidikan. Kemudian kebetulan kami di SMA Negeri 4 Denpasar adalah sekolah penggerak pertama, angkatan pertama, yang mana ketika munculnya kurikulum Merdeka kami tidak memilih karena kami sudah dianggap sudah melaksanakan kurikulum Merdeka. Nah, kemudian berikut terkait dengan kurikulum, saya kembalikan ke kurikulum Merdeka. Di situ ada 3 pilihan, yaitu mandiri belajar, mandiri berbagi, mandiri berubah. Nah, tentu teman-teman di satuan pendidikan lain dalam memilih ini harus mengacu pada keadaan sekolah. Artinya daya dukung, kemudian SDM yang ada di sekolah itu menjadi pertimbangan. Khusus di SMA Negeri 4 Denpasar, kami melakukan
kurikulum mereka mengacu pada Permen 56 kemudian diganti dengan Permendikbud Ristek 2262 menekankan bahwa di situ ada dua struktur kurikulum. Yang pertama adalah pembelajaran intrakurikuler, yang kedua adalah proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Nah, tentu di sini kami lakukan ya sesuai dengan aturan undang-undang yang sudah ada. Jadi dalam pembelajaran intrakurikuler itu adalah kita memberikan proses pembelajaran secara maksimal ya. Di situ ada nanti pengembangan ya, mengembangkan bakat dan minat pada siswa ya, dengan melalui pengembangannya dari proses pembelajaran intrakurikuler. Harapannya adalah pada pembelajaran intrakurikuler ini terbentuk kompetensi yang baik bagi anak. Kemudian yang kedua pada P5 proyek pengenalan penguatan profil pelajar Pancasila ini, jadi diharapkan di sini anak membentuk karakter ya, karakter bersiswa akan dibentuk dalam P5 ya, karena di situ ada nilai-nilai profil Pancasila yang tadi sudah dijelaskan. Kemudian yang kedua adalah melalui kurikuler ya, maaf, itu juga terbentuk keterampilan. Sementara pengembangan yang terakhir adalah melalui ekstrakurikuler, di mana pada ekstrakurikuler ini kita dapat mengembangkan minat dan bakat siswa sesuai dengan keinginan siswa. Singkatnya bahwa secara umum pendidikan terutama di Bali dengan adanya dukungan dari berbagai lapisan ya, orang tua, pemerintah dan sekolah, kita sudah berbagi tugas, yaitu pemerintah memberikan pendampingan ya, kebijakan dan dasar hukum, kemudian orang tua mendukung pelaksanaan atau suksesnya program sekolah, dan kami di sekolah melaksanakan program itu sesuai dengan tuntunan daripada kurikulum Merdeka. Baik, baik, itu yang ia dilakukan di Forsma saat ini ya. Kita mengetahui ini Forsma atau SMA 4 merupakan sekolah penggerak pertama juga. Ya. Saya masih ingat itu. Ya. Dan tetap dilaksanakan kurikulum Merdeka Belajar ini sendiri, ya. Pak. Kurikulum Merdeka Belajar, Pak, pada prinsipnya. Ya. Jadi kurikulum Merdeka itu kan berarti memberikan peluang, kebebasan ya, anak memilih mata pelajaran. Kemudian yang berikutnya tidak ada tekanan. Tidak ada tekanan. Kemudian nanti berbahagia ya, tidak ada situasi bahagia. Kemudian dengan menggunakan pendekatan siswa. Pendekatan siswa dimaksud ini adalah berbasis siswa. Jadi pembelajaran itu berpusat pada peserta didik atau student center secara holistik. Pada pendidikan holistik ini, potensi-potensi yang dimiliki oleh para peserta didik kita kembang tumbuhkan secara seimbang melalui tadi yang pertama pembelajaran intrakurikuler. Di situ kita dapatkan peningkatan kompetensi pada siswa. Kemudian pengembangan kedua melalui co-kurikuler atau P5 tadi, di situ akan kita bentuk karakter dan keterampilan pada siswa tersebut. Yang ketiga, pengembangan terakhir adalah melalui ekstrakurikuler. Bagaimana kita mengembangkan minat bakat yang dimiliki oleh siswa tersebut. Nah kemudian harapannya setelah terjadi pengembangan ini, maka akan terjadi namanya generasi unggul, generasi andal ya. Kemudian terjadi pada siswa memiliki rasa kebijaksanaan dan mempunyai nilai-nilai manusia, kemanusiaan. Kemudian inilah merupakan cikal bakal terbentuknya 6 profil pelajar Pancasila. Baik. Yang pertama sudah dijelaskan tadi adalah bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Kuasa, ya. Kedua bernalar kritis, ketiga berkebinekaan global, yang keempat
kreatif, yang kelima gotong royong, dan yang keenam mandiri. Nah, terus ini adalah sekaligus tujuan akhir dari penerapan kurikulum itu adalah satu, anak itu berkarakter, anak itu mempunyai potensi, ya, dan anak itu menjiwa dan dijiwa oleh nilai-nilai luhur Pancasila yang disebut dengan P3. Baik, saya ke Semansia nih, Pak Wakase dulu. Pak Wakase, kita belum begitu banyak juga yang baru mengetahui bahwa ini sekolah baru kan Pak ya, tahun 2020 kalau tidak salah ya, betul ya Pak? Betul Pak. Betul, 2020 berarti belum pernah meluluskan siswanya, sudah? Tahun ini Pak. Tahun ini pelulusan siswa yang pertama. Ya. Betul sekali. Betul. Nah, sekolah yang baru, kemudian kurikulum yang baru, ini seberapa siapnya dari Semansia atau SMA Negeri 9 untuk kurikulum ini sendiri, Pak? Terima kasih Pak. Yang saya hormati Bapak Sekdis Dinas Pendidikan Kepemudaan Olahraga Provinsi Bali, senior saya Bapak Kepala SMA Negeri 4 Denpasar dan rekan-rekan Bali TV. Mohon urun rembuk sesuai dengan tugas kita hadir hari ini. Yang pertama, bagaimana kesiapan SMA Negeri 9 Denpasar Semansia yang pada tahun ini meluluskan siswanya untuk pertama kali. Sekolah ini akan berusia 3 tahun tanggal 28 Juli ini. Lahirnya sekolah ini tahun 2020 ketika wabah COVID melanda. Yeah. Nah, tepat di Hari Pendidikan Nasional, kita memperingati Hari Pendidikan Nasional ini sesuai yang diarahkan tadi oleh Pak Sekdis, bagaimana karakter atau filosofis yang diberikan, yang dicontohkan oleh Ki Hajar Dewantara. Bagaimana semangat kita ketika pandemi melanda, tapi pemerintah Provinsi Bali mampu melahirkan sekolah-sekolah baru. Dan kami yang bertugas di sekolah-sekolah baru tersebut tidak boleh patah semangat. Apapun program dari pemerintah pusat, pemerintah Provinsi Bali, dengan sekuat tenaga kita laksanakan. Menyangkut kurikulum, karena itu adalah sifatnya selalu inovatif, perkembangan tentang kurikulum dari waktu ke waktu itu pasti akan ada, selalu ada, dan tetap akan mengikuti perkembangan zaman. Nah, khususnya kami di SMA Negeri 9, apa yang bisa dilakukan dari sekolah yang baru? Tentunya kami akan tetap belajar arahan dari Distipora Provinsi Bali dan kementerian, itu yang menjadi acuan kami. Di balik sarana kami yang masih tahap proses tetap untuk melengkapi segala struktur gedung dan lain sebagainya di SMA Negeri 9 Denpasar, sampai saat ini pelaksanaan dari seluruh komponen kurikulum tersebut bisa berjalan dengan baik, dan tahun ini kami meluluskan siswa untuk pertama kali sudah mengikuti sesuai dengan standar kurikulum yang berlaku. Berarti sudah mengikuti sesuai standar yang berlaku, begitu sudah, ya Pak ya? Sudah. Nah, kemudian untuk meningkatkan daya saing, setiap sekolah pasti mempunyai sebuah brand. Yeah. Nah, tadi dari senior kami di SMA Negeri 4 yang sudah begitu banyak berprestasi, nah kami juga mengukur diri. Apa yang bisa dilakukan oleh sekolah yang baru? Apakah kita menunggu? Tidak. Kita ikut berkompetisi. Karena dari kurikulum ini bagaimana dinamisnya sebuah kompetisi yang harus kita bekali kepada anak kita siap bersaing. Nah, salah satu terobosan yang kami lakukan untuk meningkatkan brand sekolah tersebut adalah menjalin kemitraan dengan beberapa sekolah di luar negeri. Ketika pandemi melanda, apa yang bisa kita lakukan? Salah satunya adalah melalui teknologi informasi, dan kami menghubungi teman-teman ketika itu khususnya di Australia yang sama keadaannya adalah pandemi juga. Nah, kita mulai belajar dari media-media digital tersebut
Dan bersyukurnya setahun lalu kami sudah bisa melaksanakan MOU dengan sekolah di MHS Australia, Melbourne High School. Itu suatu terobosan yang sudah atas instruksi, kemudian kami sudah laporkan dengan atasan kami tentunya di Dinas Pendidikan Provinsi Bali. Nah, di situ tepat tanggal 23 Juni ini kami sebagai sekolah yang baru sangat bersyukur sekali kemitraan kami khususnya dalam menyiapkan anak-anak meningkatkan daya saingnya. Kami akan dikunjungi oleh 37 siswa yang akan berkunjung ke Semansia. Bagaimana keadaan belajar kami dan bagaimana kinerja kami selama setahun penuh, karena proses belajar kami melalui Zoom dengan siswa-siswi di Melbourne High School itu sudah setahun penuh. Nah, sekarang mereka akan berkunjung ke sini. Sekolah ini akan menjadi sekolah yang pertama berkunjung ke sekolah di Bali khususnya setelah pandemi. Jika ini berhasil dengan baik, akan berkunjung lagi berbagai macam sekolah karena dia menjadi pilot project untuk pertama kalinya setelah masa pandemi. Selain itu, untuk meningkatkan daya saing sesuai dengan program dari pemerintah Provinsi Bali dan permintaan atau dari acuan kurikulum bagaimana meningkatkan daya saing siswa, kita sudah mengikuti riset bersama 4 negara. Baik. Wah, ini luar biasa sekali, sekolah baru tetapi prestasinya moncer banget ini di Denpasar. Baik, kita akan rehat sejenak, nanti kita akan lanjutkan lagi. Pemirsa jangan kemana-mana, Talkshow Merah Putih Bali Era Baru tentunya akan kembali, tapi tentunya setelah yang berikut ini. Ya, bergerak bersama, wujudkan SDM Bali unggul sesuai visi Nangun Salkerti Loka Bali masih menjadi topik kita di Talkshow Merah Putih Bali Era Baru. Saya masih ke Semansia dulu, berarti sudah ada apa ya, bisa dikatakan ini sudah menjalin kemitraan bersama dengan sekolah luar, kemudian Juli ini akan menjadi pilot project dikunjungi setelah pandemi ini sendiri. Berarti sudah mendapat pengakuan juga dari sekolah luar Niki sendiri, Pak Wakase. Ya, benar Bapak. Nah, kita berjuang bagaimana dari program pemerintah Nangun Satkerti Loka Bali menyiapkan daya saing sesuai dengan program Bapak Gubernur ketika itu menyampaikan meningkatkan daya saing khususnya dari putra-putri daerah Bali. Nah, sesuai yang saya sampaikan di depan, SMA 9 sekolah yang baru. Apa yang bisa dilakukan? Kita tingkatkan, kita wujudkan sebuah brand sekolah. Nah, kebetulan kita mempunyai link seperti itu. Jadi sekolah-sekolah di Australia ketika pandemi kan sama keadaannya. Jadi kita putuskan kita belajar secara daring bersama. Dan kita di bulan Oktober kemarin juga menjadi mentor bahasa Indonesia karena di kota tersebut bahasa Indonesia menjadi pilihan favorit ketiga untuk mereka belajar. Nah, di situ di bulan Oktober anak-anak kita menjadi mentor yang mengajari mereka bahasa Inggris. Jadi 30 menit belajar bahasa Inggris, 30 menit kita yang mengajar bahasa Indonesia. Dan syukurnya dari MOU tersebut, nah ini suatu kebanggaan bagi kami khususnya sebagai sekolah baru yang secara representatif keadaan gedung dan lain sebagainya masih dalam tahapan untuk melengkapi, tetapi kepercayaan bagaimana kita membuat sebuah brand, memberikan keyakinan kepada teman-teman kami khususnya yang ada di luar negeri. Nah, mereka 23 Juni ini akan berkunjung, mereka akan larut dalam sebuah belajar bersama tentunya dengan pendidikan lokal Bali. Baik, saya ke Pak Sudarjana dari Dinas Pendidikan, Kebudayaan dan Olahraga Provinsi Bali ini sendiri. Kalau melihat apa yang disampaikan, pencapaian yang disampaikan dari Forsma, kemudian Semansia ini sendiri, kita mengetahui juga visi Nangun Sarketi Loka Bali diwujudkan dengan pembangunan daerah yang salah satunya seperti Bapak sampaikan tadi, ini prioritas kedua bidang kesehatan dan pendidikan. Nah, kalau kita berbicara komitmen pemerintah Provinsi Bali untuk mewujudkan dunia pendidikan di Bali, seperti kata Pak Sudana, dukungan ini sangat luar biasa sekali, dukungan dari pemerintah, kemudian komite, dan juga sekolah itu sendiri. Seperti apa komitmen dari pemerintah Provinsi Bali untuk memajukan dunia pendidikan di Provinsi Bali ini sendiri, untuk mewujudkan SDM Bali unggul? Baik, terima kasih.
Yang pertama tentu saya dari Dinas Pendidikan Provinsi Bali memberikan apresiasi kepada teman-teman kepala sekolah yang walaupun dengan pandemi COVID-19 sudah terus berinovasi bagaimana melaksanakan pendidikan itu dengan baik, dan itu sudah bisa dibuktikan banyak prestasi yang sudah diraih dari teman-teman kepala sekolah. Kami punya grup teman-teman kepala sekolah, mereka selalu nge-share setiap prestasi-prestasi anak-anak yang diraih. Itu membuktikan bahwa komitmen mereka terhadap upaya-upaya yang dilakukan itu sangat-sangat serius. Yang berikutnya tentu kami menyampaikan bahwa data yang kita miliki saat ini bahwa ada sudah sekitar 90% lebih sekolah kita di Bali sudah mendaftar ke kurikulum Merdeka. Baik itu Merdeka Belajar, Merdeka Berubah, ataupun juga Merdeka Berbagi. Nah, itu yang perlu kami sampaikan. Mudah-mudahan ke depan lebih banyak lagi sekolah untuk bisa melaksanakan kurikulum Merdeka. Nah, terhadap komitmen ini tentu pemerintah dalam hal ini Dinas Pendidikan Provinsi Bali memberikan dukungan yang penuh terhadap upaya daripada peningkatan pendidikan. Karena tadi sudah kami sampaikan dari sisi akses ya, dari sisi akses bagaimana kita berupaya berkomitmen untuk bisa mewujudkan mempersiapkan menuju wajib belajar 12 tahun. 12 tahun kita lakukan terhadap perbaikan gedung-gedung yang rusak untuk mengembalikan fungsinya supaya bisa digunakan sebagai ruang kelas belajar lagi memenuhi syarat, memenuhi standar. Begitu juga dengan program Bapak Gubernur, dengan kalau di pusat ada program Indonesia Pintar, Bapak Gubernur dengan membuat program Bali Pintar yang akan memberikan beasiswa bagi rakyat-rakyat bagi siswa-siswa miskin. Itu sekitar 10.000 baik dengan termasuk juga biaya personil ya. Dan berikutnya tentu adalah mengembangkan meningkatkan akses dengan membangun beberapa unit sekolah baru baik yang ada di Provinsi Bali dalam rangka menindaklanjuti kebijakan pemerintah pusat dalam sistem zonasi ini. Kita dekatkan sekolah kepada masyarakat. Yang berikutnya adalah terkait dengan pembangunan tata kelola. Saya kira bahwa komitmen kita di dalam pembangunan tata kelola adalah bagaimana kita mendorong kepada teman-teman kepala sekolah untuk bisa melakukan transparansi di dalam pengelolaan anggaran. Begitu juga dengan kebijakan-kebijakan yang sekarang dengan Merdeka Belajar, bahwa adanya raport pendidikan, di mana raport pendidikan itu harus disusun berdasarkan perencanaan berbasis data. Jadi teman-teman kepala sekolah membuat suatu kegiatan, membuat suatu program tidak hanya copy paste seperti tahun-tahun sebelumnya, tetapi mereka harus melihat raport pendidikannya dulu gitu. Apanya yang kurang itu dituangkan. Yang berikutnya terkait dengan mutu guru. Nah, ini komitmen kita bahwa kita ketahui dengan adanya COVID-19, dengan pemberlakuan kurikulum Merdeka Belajar, bahwa kita sekarang harus mengakses platform Merdeka Belajar yang semuanya ada di aplikasi. Nah, ini saya kira bahwa upaya-upaya komitmen yang kita lakukan adalah kita turun ke sekolah-sekolah untuk memberikan pendampingan, memberikan sosialisasi melalui UPT BPTendek bagaimana untuk bisa teman-teman guru mengakses platform Merdeka Belajar. Karena di sana wajib mereka harus menayangkan aksi nyata. Itu yang dilakukan. Yang berikutnya tentu ini adalah bagaimana upaya dari Bapak Gubernur, karena yang namanya siswa kita adalah siswa SDM Bali Unggul. Yang kita harapkan adalah siswa yang kompeten, memiliki hard skill, soft skill, dan karakter yang seimbang ke depannya. Nah, beberapa kebijakan di dalam membangun karakter adalah Bapak Gubernur adalah dengan
melaksanakan, merayakan yang namanya tumpak ya. Kita ketahui bahwa ada tumpak Warigo, tumpak Uye, tumpak Kerulut ya, tumpak Kuningan, tumpak Wayang ya. Ini adalah kita terapkan di sekolah-sekolah. Dalam rangka apa? Dalam rangka membangun karakter anak-anak kita. Dalam rangka membangun karakter. Bagaimana dia bisa saling tresno asih, cinta kasih kepada teman-temannya, sehingga tumpak Kerulut kita secara skala teman-teman berbagi kepada teman-anaknya, teman-teman yang tidak mampu juga berbagi kepada panti asuhan. Begitu juga tumpak Warigo, kita memuliakan tumbuh-tumbuhan, tumpak Uye kita muliakan hewan. Ini adalah bentuk dalam rangka membangun karakter anak-anak kita, sehingga hard skill, soft skill, karakternya seimbang. Itulah harapan kita nanti ke depan, mewujudkan anak-anak yang kompeten. Bisa dikatakan ini peran pemerintah Provinsi Bali dalam membangun dunia pendidikan di Bali yang berbasis Nangun Satketi Loko Bali juga diwujudkan dengan kemudahan-kemudahan yang diberikan dari provinsi. Seperti itu, Pak. Iya, artinya seperti kita sudah menyiapkan kemudahan-kemudahan itu, baik itu bagi anak-anak yang kurang mampu ya, kita sudah dekatkan dengan sekolah untuk bisa diterima di sekolah. Begitu juga kita menyiapkan yang namanya program Bali Pintar, beasiswa kepada anak-anak yang tidak mampu walaupun sudah ada PIP, termasuk juga biaya personal untuk membeli pakaian bagi mereka, saya kira. Baik, saya ke Forsma dulu Pak Sudana. Kalau di SMA 4 nih anak-anak kita mengetahui ya, anak-anak di SMA 4 ketika saya masuk ke sana itu, waduh nih canggih-canggih banget nih mereka semuanya. Nah, bagaimana cara pendekatan Bapak untuk penerapan Merdeka Belajar Inki sendiri Pak kepada anak-anak? Terima kasih atas waktunya. Pendekatan kami lakukan seperti kami jelaskan tadi ya. Pendekatan berpusat pada siswa yang disebut dengan student center ya. Jadi di dalam pembelajaran guru harus paham pertama adalah kemampuan siswa melalui pembelajaran diferensiasi. Diferensiasi itu adalah kita awal dengan tes diagnostik, Pak. Tes diagnostik adalah untuk mengetahui kemampuan dasar siswa. Kemudian setelah itu baru diberikan proses pembelajaran. Nah, jadi pendekatan kita lakukan di sana adalah terdapat 3 jenis kemampuan siswa. Yang pertama adalah yang tinggi, yang sedang dan rendah. Jadi seorang guru diminta dalam proses pembelajaran itu adalah yang sangat cermat. Karena baik itu beda kemampuan, juga cara belajar juga siswa berbeda. Jadi kita lakukan pembelajaran diferensiasi, kemudian seorang guru mengajar dalam 3 model, tidak satu kelas itu dengan cara pendekatan tadi. Pendekatan berpusat pada siswa. Praktis seorang guru adalah berperan sebagai fasilitator. Nah, kemudian berikut di dalam pendekatan ini juga ya, seperti saya jelaskan tadi bahwa kita kembangkan lewat pembelajaran intrakurikuler, kemudian kokurikuler dan ekstrakurikuler yang nantinya semua itu ada hasil yang diharapkan. Nah, kemudian berikut adalah kalau kita melihat daripada pendekatan itu dalam melayani siswa, guru itu harus menjadi hamba. Artinya segala sesuatu siswa ya, kebutuhan siswa kita layani dengan baik. Harapannya bahwa terjadi proses pembelajaran secara kreatif, inovatif dan menyenangkan. Kalau itu terjadi tentu berdampak pada kualitas siswa, berdampak pada kualitas sekolah. Nah, jadi kalau kualitas sekolah sudah bagus, pasti prestasi itu akan mengikuti. Nah, terus terang di SMA 4 Denpasar selama kurun waktu tahun pelajaran 2022-2023 kami sudah mengoleksi prestasi sebanyak 80 prestasi ya, yaitu bertingkat kota Denpasar, Provinsi Bali, nasional dan internasional. Nah, di samping itu siswa SMA Negeri 4 Denpasar lulus 69 melalui SNMPTN undangan, dan 5
di antaranya diterima di luar negeri, seperti di Jerman, kemudian di Inggris dan di Belanda. Ya. Ini adalah capaian yang kami peroleh selama setahun pelajaran. Nah kemudian yang paling anyar sekali adalah keterlibatan SMA Negeri 4 Denpasar di dalam mengikuti PSR Pekan Seni Remaja. Kita meraih juara umum 1 berturut-turut selama 3 tahun dan Piala bergilir itu adalah milik SMA 4 Denpasar. Nah tentu ini adalah komitmen kami bersama ya dengan staf ya, dengan guru pegawai di SMA 4 Denpasar, sehingga di samping pendekatan secara proses pendidikan pada siswa, juga kita mengasah minat dan bakatnya dan menghasilkan prestasi. Terima kasih. Baik, ini luar biasa sekali ini. Saya ke Semansia dulu Pak Bapak Wakase. Bapak Wakase tentunya dengan usia yang sangat muda sekali, 2020 masih 3 tahun ya Pak Wakase ya. Nah, tentunya ada trik-triknya juga untuk mencetak, kemudian mendidik, membina generasi muda ke depan, khususnya para siswa di Semansia ini sendiri sesuai visi Nangun Satketi Loko Bali yang dicanangkan Gubernur Bapak Wayan Koster, seperti apa Pak? Baik, terima kasih. Berjalannya proses pendidikan di SMA Negeri 9 sampai saat ini tentunya tetap menjadi kawalan dan bimbingan dari Dinas Pendidikan Provinsi Bali, kemudian komite sekolah, khususnya orang tua yang tergabung dalam komite sekolah, dan masyarakat Kesiman, khususnya karena sekolah kami berlokasi di Kesiman, Kertalangu. Ya. Nah, jadi bagaimana kita membangun sekolah yang baru, khususnya di kawasan Denpasar Timur ketika didirikan tahun 2020, bagaimana masyarakat di Denpasar Timur khususnya di Kesiman antusias. Nah itu merupakan suatu pondasi bagi kami, khususnya guru-guru yang ditugaskan di SMA Negeri 9 Denpasar harus cepat bersinergi dengan masyarakat di lingkungan sekolah itu berada. Dukungan dari komite khususnya sampai saat ini sangat luar biasa, sehingga program-program sekolah kami bisa berjalan dengan baik. Apapun bentuk program, kami selalu melapor dengan Pak Kadis, Dinas Pendidikan Kemudaan dan Olahraga Provinsi Bali, agar kami sebagai sekolah yang baru tidak salah dalam menjalankan program-program tersebut, karena jumlah tenaga kami ketika itu sangat sedikit, tapi sekarang sudah berangsur-angsur, hampir jumlah kami sudah sebanyak 70 orang. Nah dari program tersebut tentunya dinamika sebuah sekolah dalam umur yang sangat-sangat muda, apa yang bisa kita lakukan terhadap anak-anak bangsa ini supaya bisa meningkatkan daya saing. Nah, itulah salah satunya adalah peran serta dari komite, kemudian jaringan yang kami buat khususnya di nasional dan internasional. Nah, sebagai landasan kita untuk mengikuti program pemerintah yang berikutnya, bagaimana pemerintah Provinsi Bali ingin mengembangkan riset di kalangan peneliti-peneliti muda. Nah, di sini bisa kami sampaikan sekolah kami per Mei ini, di bulan Mei ini akan mulai aktif berkolaborasi dengan sekolah-sekolah di Cina, India, dan Australia. Kita dalam satu jaringan penelitian yang akan berakhir sampai bulan September tahun 2023. Nah, ini merupakan suatu pencapaian bagi kami sekolah yang baru, tapi bagaimana kita mengembangkan semua visi misi sekolah, kemudian bagaimana kita bisa mengantarkan program-program pemerintah daerah khususnya Provinsi Bali tanpa lepas dari kurikulum yang ditetapkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia. Baik, ini ada kepuasan tersendiri, Mas, tetapi akan terus melakukan inovasi baru, terobosan-terobosan baru, Pak Wakase? Tentunya kami tidak bisa berhenti sampai di sini karena guru lahir dari sebuah kompetisi. Hanya kompetisi yang bisa mengukur bagaimana seorang guru bisa melahirkan siswa-siswi yang mampu bersaing
baik di tingkat daerah, nasional maupun internasional. Jadi guru-guru yang kami ajak bergabung di SMA Negeri 9 Denpasar tersebut tentunya adalah guru yang lahir dari sebuah kompetisi. Baik. Kita rehat kembali, nanti kita lanjutkan lagi perbincangan ini. Pemirsa, kami akan kembali, tapi tentunya setelah yang berikut ini. Ya, kita masih di Talkshow Merah Putih Bali Era Baru, bagaimana bergerak bersama wujudkan SDM Bali unggul sesuai visi Nangun Satkerti Loka Bali. Masih bersama narasumber saya, ini Kepala Sekolah SMA Negeri 4, kemudian Wakil Kepala Sekolah SMA Negeri 9, dan juga ada dari Dinas tentunya. Pak, saya ke Dinas dulu, Pak Made Sutarjana. Pak Made Sutarjana, ini Bapak-Bapak mendengarkan dengan pencapaian yang sangat luar biasa sekali. Ini mungkin mewakili dari sekolah-sekolah yang lainnya juga, Pak. Ini bisa dikatakan ini keberhasilan dari pemerintah Provinsi Bali untuk mencetak SDM unggul ke depannya nantinya, Pak. Seperti itu kah, Pak? Baik, saya kira bahwa seperti itu, bahwa apa yang disampaikan oleh teman-teman kepala sekolah ini adalah mewakili dari begitu banyak raihan prestasi-prestasi yang sudah dicapai. Nah, tentu juga kami sampaikan bahwa dari hasil yang namanya lomba-lomba tingkat nasional, baik itu Olimpiade Sains Nasional, lomba olahraga siswa nasional, festival seni, begitu juga karya ilmiah, yang tahun kemarin banyak anak-anak kita yang meraih medali emas. Yang LKS lomba kompetensi siswa meraih juara 1 untuk restoran servis, begitu juga melukis, dan dari tingkat SMA juga banyak meraih prestasi-prestasi di bidang olimpiade. Dan begitu juga pada kesempatan ini juga kami sampaikan bahwa Dinas Pendidikan juga diberikan penghargaan meraih nilai tertinggi sebagai opini pelayanan publik dari Ombudsman. Ya, selain memang pengelola program Indonesia Pintar. Yeah. Saya kira raihan yang kita dapatkan itu adalah berkat dukungan daripada teman-teman sekolah, ya, baik SMK, SMA, SLB, dan apa yang disampaikan, inovasi-inovasi yang sudah dilakukan itu sudah sangat luar biasa. Dan saya berharap bahwa teman-teman kepala sekolah bisa terus berinovasi, karena dengan kurikulum merdeka ini sekolah diberikan keluasan, diberikan ruang dan waktu yang lebih banyak untuk bisa melakukan inovasi sesuai dengan lingkungan lokalnya. Sehingga potensi-potensi daripada anak-anak kita yang lahir nanti itu memang dibutuhkan dari lingkungan sendiri, termasuk juga kalau kita bicara SMK dibutuhkan oleh dunia usaha, dunia industri. Saya kira bahwa untuk bisa melakukan itu sesuai dengan tema sekarang adalah bergerak bersama wujudkan Merdeka Belajar, bahwa kita harus bersama-sama untuk melakukan upaya peningkatan kualitas pendidikan. Baik bersama dengan komite, baik bersama dengan stakeholder yang memang bergerak di bidang pendidikan, baik juga bekerja sama dengan Kadin, dengan dunia usaha, dunia industri, untuk bersama-sama masuk memberikan masukan-masukan apa yang harus kita lakukan untuk menghadapi masa era 4.0 yang ke depan nanti mungkin kita akan menghadapi era 5.0. Saya kira itu. Ya, Pak Sudana, ini hari kelulusan siswa tingkat SMA kan sebentar lagi nih, Pak. Dengan pencapaian-pencapaian yang sangat luar biasa dari Forsma atau SMA 4 sendiri. Ini suntikan seperti apa yang Bapak lakukan ini kepada adik-adik kelasnya nantinya agar ayo dong mereka bisa lebih nantinya dari kakak-kakak kelas mereka. Terima kasih atas waktunya. Lahirnya prestasi di SMA Negeri 4 Denpasar tidak semudah membalik telapak tangan. Jadi kita melalui beberapa proses, ya. Kita membuat suatu komunitas yang disebut dengan klub. Klub ini ada sainsnya, ada ekonomi, bahasa Inggris, komputer, dan lain sebagainya. Ini adalah suatu wahana tempat untuk pembinaan siswa yang lomba secara akademik, ya. Dan di non akademik juga kita punya ekstra, ya, olahraga,
kemudian seni dan organisasi. Jadi wadah ini akan membina ya, kita melakukan komitmen bersama bagaimana kita memajukan dan meningkatkan prestasi sekolah baik secara kualitas maupun secara kuantitas. Di klub ini rutin dilakukan proses pembinaan seminggu sekali. Kemudian kalau misalnya ada lomba baik di Bali maupun di tingkat nasional, frekuensi pembina itu mungkin lebih ditingkatkan 1, 2, 3 kali seminggu. Nah kemudian saya selaku pemimpin pembelajaran kepala sekolah, saya mengadakan supervisi. Supervisi yang saya lakukan adalah mengecek kesiapan, mengecek apa program yang dilakukan dalam pembinaan itu sudah nyambung dengan program sekolah atau tidak. Di situ kita mengecek program yang dilaksanakan, kemudian ngecek absensi daripada peserta, ngecek absensi daripada pembina. Nah alhasil ini adalah seperti yang saya sampaikan tadi, dengan komitmen bersama dengan pembina menghasilkan prestasi yang sangat membanggakan. Nah tentu tidak cukup sampai di sini. Kedepannya yang orang bilang merebut lebih gampang daripada mempertahankan. Bahasa demikian kami lakukan program-program yang kreatif dan inovatif untuk adik-adik kelas yang ke depan, sehingga prestasi yang kami miliki bersifat acak bahkan meningkat. Jadi akan menjadi tok tular ya kepada anak-anak yang memang sudah berprestasi baik di nasional maupun di internasional, mereka menjadi tutor sebaya bagi adik-adik berikutnya. Baik. Dari Semansia sendiri sesuai dengan motonya Karma Wairagya ini sendiri Pak Wakase, apa yang ingin disampaikan? Ini sekolah baru tentunya akan yang kalau saya pernah baca ini kerja tanpa mengikatkan diri pada hasil, karena hal itu dapat membuat kegagalan mencapai tujuan. Nah tujuan yang diinginkan seperti apa Pak nantinya? Baik, terima kasih Pak. Jadi setiap siswa khususnya yang akan kami ampu di SMA Negeri 9 Denpasar mempunyai kelebihan masing-masing. Mari kita temukan mutiara-mutiara tersebut, putra-putri anak bangsa kita, tentunya dari jiwa guru. Kalau dikaitkan dengan Karma Wairagya tersebut khusus di SMA Negeri 9 Denpasar, setiap anak mempunyai kelebihan. Bagaimana tugas guru, kemudian peran serta orang tua dan arahan dari Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Bali, dan kita yakin mutiara-mutiara putra-putri dari anak-anak kami tersebut akan bisa mencapai hasil yang maksimal sesuai dengan target atau visi misi dari pemerintah Provinsi Bali Nangun Satkertilo ke Bali tersebut, bahwa putra-putri Bali akan siap bersaing berkompetisi di ranah manapun. Baik, Pak dari Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga ini sendiri, kita mengetahui perubahan itu tidak mudah bagi siapapun, termasuk juga bagi dunia pendidikan kita, khususnya di Bali. Tetapi dari Dinas sendiri di bawah pemerintah Provinsi Bali tidak henti-hentinya untuk seperti tema Hardiknas bergerak bersama untuk mewujudkan SDM Bali unggul sesuai dengan visi pemerintah Provinsi Bali. Saya kira bahwa sesuai dengan tema itu memang kita terus berupaya untuk bisa mengatasi perubahan-perubahan yang terjadi begitu pesat ya. Upaya-upaya itu terus kita lakukan dengan berbagai program yang bisa kita siapkan, apakah itu dengan mendorong semua sekolah-sekolah kita untuk menyiapkan WiFi di masing-masing satuan pendidikan ya. Itu dalam rangka untuk menyiapkan kepada teman-teman untuk mengatasi berbagai perubahan-perubahan yang ada, termasuk juga dengan para guru. Terus kita lakukan upaya pembinaan, apakah pelatihan guru untuk meningkatkan kompetensinya bagi guru produktif, begitu juga menyiapkan guru-guru untuk menyiapkan sebelum mereka PPG itu kita sudah programkan, termasuk juga turun-turun kita untuk melakukan pembinaan terhadap kemampuan guru-guru kita di dalam
masuk ke platform Merdeka Belajar. Itu adalah dalam rangka menyiapkan kepada teman-teman mengatasi perubahan-perubahan yang akan terjadi, sehingga harapan kita bagaimana kita bisa mewujudkan SDM Bali Unggul, SDM yang kompeten, hard skill, soft skill, karakter yang terdiri dari 3 aspek adalah jati diri, integritas dan kompetensi. Itu bisa kita wujudkan. Ya, mungkin bisa ditarik kesimpulan untuk mewujudkan SDM Bali Unggul sesuai visi Nangun Sarkertilo ke Bali bukan hanya tugas dari pemerintah tetapi tugas kita bersama. Seperti itu Pak ya? Itu adalah pasti harus Baik. tugas kita bersama dan tidak bisa kita lakukan sendiri dari pemerintah, pihak swasta, Ya. dari masyarakat terutama orang tua terutama yang terbentuk dalam kelompok komite. Saya kira ini harus kita bergerak bersama-sama, satu komitmen bagaimana kita berupaya untuk mewujudkan SDM Bali Unggul untuk siap menghadapi tantangan ke depan. Baik, satu komitmen untuk menghasilkan SDM Bali Unggul. Itu yang terpenting. Baik, saya Mati Sekeren Karang, terima kasih. Kita berjumpa lagi di lain kesempatan. Om Santi 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 Om.